Jelek. Wala'alakum yatafakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu fid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhal jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian tadabbur Quran kita yang sudah memasuki tahun baru. Masih tahun baru 1446 Hijriah. Alhamdulillah Ustaz Ridho sudah lama membimbing kita dalam tadabbur Al-Quran. Sudah masuk ke rubuh yang ke-40 kalau salah. Diselingi dengan beberapa tadabbur tematik sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus Ustaz akan mengisi lagi hingga waktu syuruk tiba, nanti ada tanya jawab jika memungkinkan. Demikian jemaah, mari kita buka kajian ini dengan bacaan salat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ridho, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini 16 Sya'ban 1446 Hijriah, yang berarti 13 atau 14 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tentunya para loyalis masjid harus lebih siap lagi dalam mematangkan dirinya menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ayat-ayat yang terkait tentang Ramadan hanya ada pada ayat 183 hingga 188. Kalau kita perhatikan Al-Quran yang mengandung berapa ruku? Berapa ruku Al-Quran? Sudah lupa ya. Di Al-Quran terdiri berapa juz? 30 juz. Satu juznya terbagi 2 hizib. Maka Al-Quran mengandung berapa hizib? 60 hizib. Dan satu hizibnya mengandung 4 rubu. Makanya disebut rubu itu artinya seperempat. Maka ada berapa rubu? 240 rubu. Dan rubu terkait tentang ayat-ayat Ramadan ini dahulu pernah kita kaji, yaitu rubu ke-24. Yang rubu ke-24 itu selesainya di ayat 188. Ya, ayat 188. Karena ayat 189 sudah masuk pada rubu yang ke-25. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan adalah yang pertama, la'allakum tattaqun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian
bertakwa. La'allakum tattaqun itu maknanya bukan sebelumnya kalian belum bertakwa sekarang jadi bertakwa, tapi dengan adanya takwa dalam dirimu membuat engkau mencintai puasa, dan pasca puasa yang engkau hayati itu akan membuat ketakwaanmu semakin meningkat. Makanya ada takwa yang biasa-biasa saja, ada takwa yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari ayat 188, ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ruku itu dengan kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Batil itu artinya tidak diridhai Allah. Maka cara yang terhormat yang dibolehkan memakan harta di antara kita tuh dengan tijarah, dengan perdagangan, jual beli. Ya, tetapi selain itu maka dia adalah cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Meskipun kalian punya teman angkatan itu sekarang sudah jadi hakim, ya, hakim pengadilan tinggi, hakim pengadilan negeri, sehingga kemudian kalian bisa berkolusi dengannya, litakulu fariqan min amwalin nas, dan kalian pun kemudian bersekongkol berkolusi untuk menguasai apa yang bukan milik kalian, bil ismi, dan hal tersebut dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu itu dosa. Nah, inilah penutup ayat atau penutup ruku ke-24 terkait tentang puasa itu, yang mengingatkan kepada kita seharusnya target kita berpuasa itu adalah sampai pada titik di mana kita tidak punya selera lagi untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, masa Nabi SAW cikal bakal korupsi itu juga sudah ada. Misalkan ada seseorang yang tidak mau disolat oleh Nabi SAW karena ternyata di dalam tasnya ada barang milik Yahudi yang tidak diambil dengan cara yang baik. Ada juga sahabat yang lain yang kemudian diingatkan Nabi SAW karena telah mengambil barang yang bukan haknya, ya, dan kejadian seterusnya. Maka dalam hal ini korupsi itu selalu bisa terbuka dalam setiap kesempatan, ya, baik korupsi waktu, apalagi korupsi yang kaitannya keuntungan pribadi, conflict of interest. Maka hindarkan conflict of interest. Kita yang memutuskan, kita juga turut bermain dalam hal tersebut. Ini namanya conflict of interest, gitu ya. Dan ini bisa terjadi di dunia manapun, ya, bahkan di dunia pendidikan pun itu bisa terjadi. Maka jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini pelajarannya adalah seharusnya target kita sampai pada hilangnya selera kemaksiatan itu. Nah, kemudian diriwayatkan dalam hadis dengan derajat yang lemah, namun disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan seterusnya, bahwa dari seorang sahabat yang mulia bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban Nabi SAW dulu pernah berkhutbah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad azallakum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian satu bulan yang namanya bulan mubarak. Mubarak itu bulan yang penuh keberkahan. Kalau Ustaz Rama ditanya oleh anaknya, apa itu berkah ayat? Jawabannya, berkah itu menenangkan. Itu dampaknya. Ya, Ustaz Nofri, berkah itu, kalau ditanya anaknya, berkah itu apa, Bi? Jawabannya, berkah itu berkat, kemudahan dari Allah. Ada yang lain? Apa itu berkat? Ziyadatul khair. Jadi berkah itu apa? Allah memudahkan kita untuk menambahkan kebaikan. Berarti itu berkah. Kita
kita dapat gaji, dengan gaji itu kita malah kepikir untuk lebih banyak zakat dulu, berinfak, sedekah. Itu berarti harta itu berkah. Ya, kita memberikan makan anak-anak kita menjadi nurut dengan kita, menyejukkan pandangan mata kita. Itu berarti makanan itu berkah gitu. Nah, kita bertambah umur, ya umur kita panjang, dipanjangkan Allah. Nah, disebut umur itu berkah kalau umur itu diisi dengan senang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Itu namanya ziyadatul khair. Nah, bulan Ramadan itu juga bulan penuh keberkahan. Ya, ketika di lain Ramadan itu para loyalis masjid sudah dapat dihafal wajah-wajahnya. Nah, di bulan Ramadan itu nanti akan muncul wajah-wajah baru. Ya, makanya ada spanduk besar tadi saya tulis, ya kan? Saya baca di depan masjid, ya kan? Meskipun dekat, tapi Hatinya jauh. Nah, itu siapa yang menjauhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dulu sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, rumah kami jauh dari masjid. Bisa enggak kami, mana yang lebih baik? Apakah kami cari tanah dekat masjid saja supaya lebih dekat? Nabi SAW mengatakan gak usah pindah, karena setiap langkahmu itu diangkat Allah Subhanahu Wa Taala derajat, yaitu kaki kanan, kaki kiri akan dihapuskan semua kesalahan. Jadi makin dekat masjid makin rugi. Sebenarnya ini makin jauh ke masjid makin untung. Kenapa? Karena makin banyak yang dihapuskan kesalahan dan makin ditinggi. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita umroh itu, kadang kalau dapat hotel jaraknya 20 menit dari masjid. Wah, itu Masya Allah jauh. 5 waktu kita berjalan 20 menit. Setiap 5 waktu 20 menit, pulang 20 menit lagi gitu ya. Dan itu kita nikmati, dan itu bisa ya 20 menit 5 waktu. Nah, jadi belum ada kan orang hari ini sholat subuh jalan 20 menit itu belum ada. Kalau di Masjidil Haram itu jalan bisa 20 menit. Itu juga kalau nggak mampir-mampir dulu, ya kan. Nah, Syahrul Mubarak. Dan disebutkan bahwa ya, oke, sebelum kita masuk ke sana, balik lagi. Oh iya, jadi Nabi SAW menjelaskan apa di antara keberkahan besar di bulan Ramadan itu, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Jadi di bulan yang penuh keberkahan itu disebut berkah karena di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 83 tahun beribadah terus-menerus, Masya Allah. Nah, jadi yang Nabi ingatkan ketika bulan penuh keberkahan itu, ternyata fihi lailatun, ya malamnya dulu. Jadi kalau ditanya ibadah pertama kali di bulan Ramadan itu ibadah qiyam apa ibadah siang? Qiyam. Ibadah Qiyam. qiyam. Ibadah malam apa ibadah siang? Ibadah malam. Jadi pertama kali yang kita amalkan itu adalah ibadah malam dulu, ibadah qiyam, baru ibadah siang. Makanya cukuplah satu pesan Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari itu 3 kali Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Lanjut lagi, hadisnya masih sama teksnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Lanjut lagi, teksnya masih sama. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi singkatnya, barang siapa yang siangnya shoma, malamnya qama untuk mengejar qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap berhitung-hitung betul, ghufira lahu akan diampuni baginya ma taqaddama min dzanbi, apa yang telah lampau daripada dosa-dosa. Nah, maka proyek besar, target besar orang berpuasa itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, dan dalam hal ini yang perlu kita hadirkan untuk menenangkan jiwa kita adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Ini penting. Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha, atau kalimat yang lain, usaha itu tidak akan pernah bohong. Mereka yang berusaha mereka akan dapatkan. Man jadda wajada.
Itu tagline Gontor ya. Barang siapa yang berusaha menargetkan Lailatul Qadar, insya Allah dia akan dapat. Karena kadang-kadang ada orang yang kelewatan pinter ya. Jadi pinter kelewatan. Dia bilang kan Lailatul Qadar itu kan malam ke-27. Berarti saya nggak usah ke masjid, saya cukup semangat di malam 27. Nah, itu kan jalan pintas gitu kan. Maka dalam hal ini jangan kita yang sudah jadi loyalis masjid malah kemudian ikut-ikutan dengan mereka. Ya, ini yang saya katakan tadi, berdamailah dengan diri kita bahwa manjanda wajada. Orang yang berusaha tidak mungkin disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin lengkap dan sempurna perjuangan kita, insya Allah potensi itu makin dekat. Kita tidak mengatakan mereka yang malam 27 saja datang dia tidak dapat Lailatul Qadar, enggak juga. Tapi yakinlah Allah Maha Adil. Itu penting. Ya, itu akan menenangkan jiwa kita. Kalau enggak kita akan kedistrak. Ya, atau bahkan ikut-ikutan dengan hal yang bukan didasarkan atas ilmu. Maka target berpuasa itu kalau kita perhatikan adalah dia menjadi alat ukur standar keimanan dan kesolehan kita. Apalagi Nabi SAW baru pertama kali berpuasa Ramadan itu di umur berapa tahun? Kan Nah itu sebagaimana di slide itu. 2. Ya, berapa tahun? 55 tahun. Kalau ditanya kapan Nabi mulai berpuasa, setelah 2 tahun hijrah. Soal hijrah. 2 tahun hijrah itu usia beliau berapa? 53 tambah 2. 53 tambah 2, 55 tahun. Artinya sebelum itu beliau berpuasa tapi tidak puasa 30 hari Ramadan. Nah, sebelum masuk ke sana, paradigma kita adalah bahwa Nabi SAW itu ternyata tidak kenal usia pensiun. Hati-hati bagi para karyawan, seringkali berpendapat bahwa hidup ini ada kaitannya dengan jadi karyawan. Tidak. Ya, sehingga banyak orang kalau sudah pensiun umur 55 tahun kerjaannya nggak ada. Ya, saya mah cuma dua saja, yaitu bermain sama cucu di rumah, sama sholat berjamaah tepat waktu. Nah itu nggak boleh ada. Kenapa? Nabi pun punya cucu, emang kita doang punya cucu kan? Nabi juga sholat 5 waktu. Tapi di umur 55 tahun bisa saya nikmati bagaimana beliau itu hidup yang kedua, produktivitas amal yang kedua itu setelah umur 55 tahun. Kenapa? Pertama awalnya disuruh puasa. Di bulan yang sama 17 Ramadan diperintahkan untuk jihad. Jadi selama ini Nabi nggak pernah jihad. Sampai umur 55 nggak pernah jihad. Pas di umur 55 diperintahkan jihad. Jadi ada sekitar 62 jihad yang Nabi desain. 26 dari 62 itu Nabi ikut langsung, namanya Ghazwah. Jadi ada 62 syariah, 26 itu Nabi ikut langsung. Nah ini menunjukkan bagaimana level of quwwah, ya, bagaimana tingkat kekuatan daripada fisik Nabi SAW, ya, qawiyul jism. Makanya penting bagi kita qawiyul jism. Disebutkan islahu nafsihi hatta yakun, perbaikilah dirimu sampai kepada tercapainya 10 muwasafat. Dan muwasafat pertama itu bukan salimul akidah, tapi muwasafat pertama itu adalah qawiyul jism. Setelah itu madinal khuluq, musaffaful fikr, qadirun alal kasbi, baru yang kelima salimul aqidah. Itu teks asli. Ya, maka yang pertama apa? Perhatikan jasad kita, qawiyul jism. Dan itu terlihat sejak pertama Ramadan diterbitkan perintahnya. Di bulan itu Nabi memenangkan perang Badar. Nanti Fatu Mekah juga di bulan Ramadan. Ya, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan produktivitas amal, bukan bulan tidur-tiduran, bukan bulan malas-malasan, tapi bulan produktif. Kenapa? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan motivasi amal yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyama lailatin tatawwa. Dijadikan siangnya berpuasa dan dijadikan malamnya ada ibadah tambahan.
Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan ibadah pelengkap tatawwu di bulan Ramadan, maka dibalas dengan balasan seakan-akan dia mengerjakan sholat wajib. Ya, seakan sholat wajib. Bagaimana kalau sholat wajib sendiri? Disebutkan bahwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah. Adapun ibadah wajib di bulan Ramadan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah senilai 70 kali faridah, 70 kali sholat wajib. Itu memotivasi orang untuk semakin bersemangat. Yang loyalis masjid jadi semakin loyalis masjid. Gitu. Yang kemudian belum loyalis masjid akhirnya semakin semangat ke masjid. Maka disebut bulan Ramadan itu syahrul mubarak karena di bulan itu Allah yang mendatangkan banyak orang ke rumah, mengundang. Gitu kan? Nah, makanya bagi sahabat yang sudah loyalis masjid, kalau kemudian melihat ada wajah-wajah baru di bulan Ramadan, itu lisannya nggak boleh iseng, ya kan? Karena ingat kaidahnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, keimanan yang sempurna itu diukur dengan akhlaknya makin terpuji atau tidak. Kadang-kadang ada wajah baru, kemudian apa kalimat seseorang tuh? Kalau ada loyalis baru datang di bulan Ramadan, biasanya wah tumben nih, gitu kan? Atau angin apa nih, gitu kan? Wah kayaknya cuma pengen minum kopi nih sama teh, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita udah gak mau berdakwah, ada orang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kita singkir. Yang hasilnya boleh jadi negatif. Orang itu akhirnya tidak mau datang ke masjid. Jadi penting bagi kita untuk menjaga lisan kita, bersyukur kepada Allah kalau ada yang telah datang ke masjid, maka jadikan dia semakin nyaman berada di masjid. Oh, ternyata masjid itu sudah banyak perubahan ya. Ternyata orangnya nikmat-nikmat luar biasa. Ya, kopinya juga terus-menerus ada, tak hanya subuh gitu kan. Oh, Masya Allah. Kemudian disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Pertanyaannya, orang-orang sebelum kalian itu seperti apa? Apakah mereka berpuasa dan bagaimana cara mereka berpuasa? Nah, ini rekapnya kira-kira dari beberapa tafsir dari para ulama tentang pendapat-pendapat mereka, baik pendapat sosok-sosok tabi'in seperti Mujahid, Qatadah, atau juga sosok-sosok sahabat seperti Ibn Abbas dan seterusnya, atau bahkan pesan Nabi SAW sendiri. Yang pertama adalah yang dimaksud orang-orang sebelum kalian itu, sebelum Nabi SAW adalah umat Nasrani. Ya, Nasrani itu artinya orang yang tinggal atau hidup besar dan dakwah itu tumbuh besar di Nazaret, di Nasran, Nasran Nazaret, ya Nazaret. Atau Nasrani itu artinya apa? Nasara, orang yang telah menolong dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, maka mereka disebut Nasrani. Nah, disebutkan bahwa mereka juga puasa sebanyak 30 hari. Ya, puasa mereka 30 hari. Namun karena ibadah di bulan yang mereka lakukan itu panas, maka mereka pun memecahnya. Ya, sebagian di waktu panas, sebagian di waktu dingin. Mereka tahu memecah itu di luar syariat, maka mereka membayar kafarah berupa menambahkan 20 hari lagi. Maka total jadi 50 hari puasa. 50 hari puasa itu di Nasrani. Saya pernah diskusi dengan seorang pelayan gereja. Dia katakan di Katolik juga ada puasa, tapi 40 hari. Boleh jadi saya tidak menelitinya. Itu kira-kira sisa-sisa daripada sebelumnya. Jadi sebelum 50 hari, sekarang 40 hari. Berikutnya adalah ahli kitab, yaitu puasanya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi dahulu berpuasa. Misalkan suatu ketika Nabi SAW
pernah masuk ke kota yang bukan suatu ketika pertama kali Nabi masuk ke kota Yatsrib itu melihat orang Yahudi sedang berpuasa. Maka kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kalian sedang puasa apa? Kata mereka, hari ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan. Hari ini adalah hari di mana para bala tentara Fir'aun ditenggelamkan. Kami bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Maka Nabi SAW menjelaskan, oh kami juga cinta Nabi Musa alaihissalam. Kami lebih berhak daripada kalian. Kalau begitu kami pun berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Asyura. Ya, puasa Asyura saja saat itulah Nabi berpuasa. Nah, sebagian lagi mengatakan sebelum Nabi SAW berpuasa Asyura, Nabi telah berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan ini ada satu penjelasan dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa orang yang pertama kali puasa 3 hari setiap bulan itu bahkan sudah sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke muka bumi panas, ya panas di bumi ini panas. Itu menunjukkan di surga itu tidak panas. Ya, di bumi ini panas, kulit beliau pun gelap, ya gelap. Nah kemudian beliau diperintahkan berpuasa selama 3 hari. Nah puasa pertama sepertiga tubuhnya pun memutih, puasa kedua 2/3 tubuhnya memutih, puasa ketiga akhirnya putih kembalilah, sebagaimana orang-orang Arab itu aslinya kulitnya putih, ya. Dan Rasul SAW adalah putih, yang putih kemerahan, ya. Maka kemudian ditanya, maka kemudian puasa 3 hari setiap bulan itu disebut hari-hari putih atau disebut ayyamun bil, ya ayyamul bil, yaitu hari-hari mutih kata Arab Jawa. Nah, itu putih itu dari memutihnya kulit Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu telah dimulai sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ketika naik ke ke kapalnya, ya itu berada di dalam kapal selama 6 bulan dan sebagian waktunya adalah mereka berpuasa. Dan kemudian ketika mereka turun, dalam riwayat yang lain itu turunnya di bulan Muharram di Bukit Judi, dan pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam tasyakkur atas diselamatkannya mereka dan melaksanakan puasa Asyura juga. Jadi puasa Asyura juga pernah dilakukan di masa Nabi Nuh. Puasa 3 hari setiap bulan juga dalam riwayat lain pernah dilakukan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Cuman secara umum puasa-puasa di masa dahulu itu dilakukan berbukanya sampai Isya, ya, jadi berbukanya itu Isya. Nah kalau kita lihat puasanya orang Yahudi ahli kitab di masa dahulu itu kalau sudah Isya sampai Isya lagi itu tidak boleh makan dan minum. Nah itu jadi kalau ada orang ketiduran sampai kemudian waktu Isya, maka dia takdir, dia tidak sahur, gitu. Nah, itulah kemudian diubah salah satunya bahwa kalau dahulu orang di malam hari tidak boleh makan, minum dan jima, ya maka di syariat Nabi Muhammad SAW di malam hari itu boleh makan, boleh minum, bahkan boleh jima. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Maka itu jadi ayat yang paling panjang, ya. Jadi kalau kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berpuasa 183 sampai 188 itu ayat yang terpanjang ayat 187. Dan ayat 187 ini terpanjang karena 5 kali perbincangan tentang rafath, perbincangan tentang jima diulang. Padahal ini bulan Ramadan, tapi 5 kali perbincangan jima itu diulang di ayat 187. Kalau kita ulang-ulang, boleh jadi sahabat akan mendapatkan pelajaran bahwa di antara maksud dan tujuan hadirnya bulan Ramadan itu agar ketahanan keluarga-keluarga para muslim, para dai, para orang-orang soleh dia makin segar kembali, kokoh kembali, sehingga keluar bulan suci Ramadan keluarga itu makin harmonis, makin sakinah, mawaddah, warahmah,
bahkan melahirkan dakwah. Nah itu diantaranya. Jadi kalau dikaji sedikit adalah karena banyak orang yang sibuk itu jarang komunikasi dengan istri, jarang deep talk, gitu kan? Makanya komunikasi terakhir, benteng terakhir komunikasi suami istri itu adalah jima. Tapi ada juga ternyata orang itu punya anak banyak, tapi suaminya nggak kenal istrinya, nggak tahu apa yang disukai istrinya, nggak tahu apa yang disukai makanannya, minumannya apa yang disukai, dia nggak tahu. Nah, itu namanya suami egosentris. Ya, anaknya banyak, tapi dia tak pernah deep talk. Jadi ini menarik ya. Saya pernah melakukan satu program untuk keluarga, ya. Itu kita desain suami istri berbicara, dan di situ baru terungkap yang tadinya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata 50% keluarga yang dianggap biasa-biasa saja ternyata punya masalah deep talk, punya masalah tidak pernah ngopi bareng berdua, tidak pernah saling suap-suapan, tidak pernah bercerita apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, gitu ya. Nah, itu namanya deep talk. Nah, itu ternyata punya 50% masalah, sehingga 50% itu bersyukur adanya program itu. Baik, berikutnya Nabi SAW menjelaskan bahwa dulu Nabi Dawud alaihissalam mereka beliau sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini juga puasa orang-orang sebelum. Sampai di sini maka puasa itu adalah amal ibadah orang soleh. Orang itu kalau ingin baik dia berpuasa, nggak usah bicara agama pun, ya akal-akalan manusia merasa kalau dengan berpuasa itu akan lebih tenang jiwa, bahkan kemudian lebih sehat. Makanya sekarang ada puasa jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Apa namanya? Intermittent fasting. Itu kan gak ada kitabnya kan? Gak ada kitabnya. Tapi pada akhirnya bikin sendiri. Ya, kemudian dimodifikasi boleh minum doang, gitu kan? Jam 6 pagi, jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Badannya lebih ringan. Kalau badan lebih ringan maka lebih tenang, lebih sehat, lebih kuat aja dan seterusnya. Jadi orang tidak sejak dulu memang senang puasa. Jadi sungguh aneh kalau kita dengar bulan puasa kemudian kita seperti tidak suka, gitu, seperti merasa terganggu dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah. Maka hadirkan dulu wajah-wajah yang bahagia ketika kita akan menyambut Ramadan. Baik, sahabat semuanya, setelah disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul mubarak, dia adalah bulan yang penuh keberkahan, disebutkan juga fahuwa syahrus sabr. Wasabru yakni thawabuhul jannah. Bulan Ramadan itu bulan sabar, dan orang yang sabar itu ya dia akan mendapatkan balasan berupa surga. Nah, ini nanti ada kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan kalimat ayyaman ma'dudan. Ayyaman ma'dudan. Jadi bulan Ramadan itu waktunya ditentukan. Ya, di waktunya ditentukan. Jadi dia berpuasa tanggal 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Jadi waktunya sudah ditentukan. Ayyaman ma'dudan. Ya, waktunya telah ditentukan. Maka dalam waktu itu semua bersama-sama, satu umat ya di dunia ini bersama-sama melakukan sesuatu yang sama. Itu menunjukkan bahwa kita adalah al-arwahu junudul mujannada. Kita ini ruh-ruh yang bersatu, berpadu dalam tujuan yang sama. Ya, sama kalau kita umroh itu juga al-arwahu junudul mujannada. Orang dari hotel manapun berjalan menuju satu titik kalau sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu disatukan dengan cita-cita besar. Kalau orang bercita-cita masuk surga, dia akan ketemu di sana. Kalau orang cinta dengan Ka'bah, dia akan mengarah kepada Ka'bah. Tapi ada orang yang tidak cinta dengan Ka'bah, ya, tidak cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaupun Allah memanggilnya dengan azan, dia lebih memilih berkumpul dengan yang ruhnya berbeda. Ya, misalkan azan zuhur dia memilih untuk mancing, gitu kan? Azan asar dia memilih untuk apa? Sama-sama ke gelanggang burung perkutut misalkan, ya. Nah, jadi
Jadi ada majelis burung perkutut, kumpul. Itu orang berkumpul dengan cita-citanya, orang berkumpul dengan tujuannya. Ya, makanya coba kalau dipanggil azan subuh, ya, masya Allah, kita susah bangun. Tapi pada akhirnya kita bangun. Siapa yang membangunkan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak bangun ketika Allah memanggilnya, tapi ketika Allah menginginkan, dia tetap dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak orang ketika malam itu adalah malam terakhir. Jadi ketika bangun dia udah enggak dibangunkan kembali. Ya, tapi kita masih dibangunkan kembali meskipun kita tidak bangun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita ke masjid. Ya, itu satu pelajaran besar. Ya, kita pada sholat itu amal ketaatan. Amal ketaatan sholat itu. Ba'da sholat kita baca istighfar. Jadi kita baru melakukan ketaatan, kita baca istighfar. Itu pelajaran apa? Kalau kita enggak sholat, terlambat sholat subuh, kita lebih wajib lagi untuk istighfar sebenarnya. Karena habis sholat subuh saja kita Suruh istighfar. istighfar. Nah, bagaimana kalau kita tidak sholat subuh ke masjid? Kita bahkan sholat subuhnya kesiangan. Karena ada orang budaya sholat subuhnya jam 7 pagi ada. Ya, ada budaya jam 8 pagi ada. Ya, sekelas mahasiswa itu saya luar biasa terkejut itu. Mahasiswa S1, saya pernah mengajar kuliah jam 7, mahasiswa S1 ya. Ajar 7. Siapa yang belum sholat subuh? Ternyata bisa 12 orang belum sholat subuh lagi. Mohon maaf ya, yang 12 silahkan ke masjid dulu, atau jadi imam, nanti balik lagi. Bayangin, enggak sholat subuh berangkat kuliah. Gitu ya. Kata Syekh Muhammad Aqib Al-Atas, tidak semua orang boleh kuliah S1. Karena orang yang kuliah S1 itu punya prasyarat. Prasyarat dasarnya harus ada. Dia udah bisa baca Al-Quran, dia sudah tegak sholatnya, syahadatnya bagus, itu prasyarat kuliah. Jadi kalau dia belum punya itu, dia belum layak untuk kuliah. Kata Syekh Muhammad Aqib Al-Atas, orang lebihnya. Ya. Nah, maka jadilah orang yang sabar. Kalau kita punya target besar, target itu dicapai dengan satu package, malam dan siang, malam dan siang. Man shoma, man qoma, dan man qama lailatal qadar. Ya, ini satu paket. Nah, yang dikhawatirkan justru adalah kalau kita udah capek-capek malam, capek-capek siang, terus gak dapat apa-apa, itu yang gak boleh terjadi. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Berapa banyak orang sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali ngantuk dan lelah ini saja, gitu kan? Kan rubba sha'imun laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali sekedar lapar dan dahaga saja. Itu ngapain dia puasa kalau dia nggak dapat apa-apa? Tapi kan saya sudah sah. Ya, Anda dapat sahnya, insya Allah. Tapi Anda tidak dapat apa-apa. Ngapain rugi? Gitu. Nah, maka lakukanlah selalu perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kita. Nah, sedikit kita coba upgrade motivasi kita ya. Kalau disebut qiyam dan siang, qiyam itu artinya apa? Berdiri. Jadi amalan qiyam itu amalan berdiri. Jadi namanya ibadah berdiri itu pasti ibadah yang banyak berdiri. Ya, kalau ibadah duduk ya namanya ibadah yang banyak duduk. Kalau disebut qiyam itu orientasi memang berdiri. Berdirinya lama. Itu namanya ibadah qiyam. Qiyamul lail. Pertanyaannya, kita berdiri ngapain? Ngapain kita berdiri sampai lama? Apa yang kita lakukan ketika berdiri? Maka disebutkan qiyamul lail, maknamu qiyam ma'al Quran. Ya, berqiyamul lail itu berdiri bersama Quran. Makanya antum didorong untuk hafal 30 juz Al-Quran, untuk bisa bahasa Arab, supaya kita bisa berdiri lama. Ya, sambil membaca menyenandungkan Al-Quran, ya, melafazkan Al-Quran dan menikmati ayat-ayat yang kita lafazkan.
Nah persoalannya kalau kita nggak hafal Quran, yang dihafal cuma surat Al-Ikhlas, terus kita berdiri lama ngapain? Akhirnya kita baca Al-Ikhlas 100 kali kan, supaya lama. Alhamdulillah. Nah, kalau kita kemudian tidak hafal Quran dan tidak bisa bahasa Arab, apa yang kita lakukan supaya kita bisa berdiri panjang? Nah itulah kenapa akhirnya disarankan antum itu punya mushaf tahajud. Jadi beli tripodnya, beli Quran lebarnya, bacalah Quran kapan? Ketika berdiri. Jadi kalau ditanya kapan tilawah Quran yang paling bagus, siang apa malam? Malam hari. Malamnya kapan? Seperti di akhir malam. Terus sambil ngapain kita baca Quran? Sambil berdiri. Berdiri ngapain? Kalau di luar sholat yang paling bagus itu duduk menghadap kiblat. Kalau di luar sholat, tapi di dalam sholat yang paling bagus adalah seperti akhir malam sambil berdiri. Mata kita baca Quran seakan-akan hafal 30 juz, gitu kan? Nah kemudian kalau udah selesai halaman itu, tangan kita bergerak, geser kembali baca. Panjang nikmat, itu satu amalan terbaik. Nabi Zakaria alaihissalam dahulu senang dengan amalan berdiri, bahkan doanya dikabulkan ketika berdiri. Jadi hati-hati kalau sholat malam dengan panjang, dengan nikmat itu, doamu akan dikabulkan. Dan Nabi Zakaria dulu dikabulkan doanya wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika beliau sedang berdiri, ya sholat di mihrab, yaitu tempat sholatnya. Maka kenikmatan bersama Quran itu target qiyam. Ya, dan bagaimana qiyamnya Nabi SAW sehingga kakinya bengkak-bengkak? Itu kaki bengkak-bengkak karena berdiri lama dan tidak bergerak-bergerak. Maka bengkak bagian atasnya, gitu ya, karena tidak bergerak, menikmati. Memang selama apa? Hudzaifah bin Al-Yaman pernah mencoba-coba menjadi makmumnya Nabi SAW. Jadi kebayang, baru bisa dirasakan panjangnya qiyam Nabi itu adalah baru rakaat pertama Nabi membaca surat Al-Baqarah 2 juz 3 ruku 1 halaman, gitu kan? Dan ketika selesai Al-Baqarah baru Hudzaifah bin Al-Yaman tenang. Alhamdulillah, ini insya Allah ruku. Ya kan? Ternyata Nabi tidak ruku. Setelah baca Al-Baqarah, Nabi membaca surat An-Nisa, bukan Ali Imran, An-Nisa. Setelah membaca surat An-Nisa, Nabi membaca surat Ali Imran. Setelah Ali Imran, saya udah pasrah, kayaknya panjang lagi. Ya, alhamdulillah sampai Ali Imran Nabi ruku. Itu baru rakaat pertama. Dan semakin kebayang panjangnya karena kata Hudzaifah bahwa Nabi SAW setiap membaca ayat-ayat tentang surga, Nabi berhenti dan berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga. Nabi begitu. Setelah membaca ayat-ayat tentang neraka, Nabi berhenti dan berdoa, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Ketika membaca ayat-ayat yang mengandung penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan berkata Yahudi Uzair ibnullah, berkata Nasrani Isa ibnullah, Nabi SAW berzikir subhanahu wa ta'ala. Artinya ada respons dari setiap ayat. Kita kalau baca Quran kan baca surga tak tersenyum, baca neraka tidak menangis, baca penghinaan biasa saja. Itu dampak apa? Dampak karena kita nggak paham kan. Makanya kenapa kita belajar bahasa Arab? Ada orang supaya bisa ngomong Arab. Enggak juga. Antum belajar bahasa Arab kalau cuma bisa ngomong bahasa Arab, teslah di Saudi Arabia. Nggak ada yang ngerti orang Saudi, gitu kan? Karena orang Saudi sekarang pun sudah tidak berbahasa Arab. Ya, bahkan bertanya kenapa bahasamu bahasa nggak jelas? Oh itu bahasa orang dulu. Ya, jadi dia menganggap itu bahasa Arab dulu, bahasa Arab yang dipelajari khusus itu bahasa Arab dulu. Jadi nomor satu kenapa kita baca bahasa Arab itu adalah supaya ya bacaan Quran kita nikmat, supaya sholat kita khusyuk. Itu aja dulu. Nah, jadi Nabi SAW memang dibiasakan. Jadi malaikat Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi SAW itu dengan tartil. Maka Nabi pun mengajarkan kepada kita menyampaikan ayat tersebut bahkan dengan kalimat warattilil Qur'ana tartila. Bacanya tartil, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, tartil. Kenapa kalau baca tartil pelan-pelan dengan tajwid, apalagi kita akan mudah mentadabburi. Nah kalau kita sudah mentadabburi, buahnya doa, gitu. Buahnya doa karena kita tahu kapan kita harus berdoa, kapan kita harus berzikir. Nah ini kata qiyas. Nah
kata qiyam itu kemudian kalau masuk bulan Ramadan dirubah namanya jadi tarawih, waktunya ba'da isya, kan gitu. Tarawih ini kosakata ada nggak dalam Al-Quran? Salat tarawih ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada ya. Maka dia dalam hadis, ada nggak dalam hadis? Ada? Salat tarawih dalam hadis ada? Enggak ada. Nggak ada juga. Jadi kata tarawih itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Terus kenapa ada kata tarawih? Adanya dalam pemikiran ulama nantinya. Tidak ada dalam lisan Nabi salat tarawih. Dalam pemikiran ulama, yaitu namanya dalam kitab-kitab fikih ya. Nah itu namanya tarawih. Nah sekarang kita muncul paradigma ini supaya ibadah qiyam kita nikmat itu berawal dari paradigma. Kenapa disebut tarawih? Dari kata roha. Roha itu artinya istirahat. Ya, nah itu bisa dua makna. Pertama, kerjakanlah setiap sholat dengan paradigma roha. Diambil dari mana? Nabi SAW dulu ketika meminta Sayyidina Bilal untuk azan, kalimatnya adalah ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Untuk sholat harus azan, kira-kira itu dalam tanda kurung. Anda berazanlah karena kami mau istirahat. Bayangin kalau kita istirahat, kalau kita memandang sholat itu istirahat, itu berarti yang namanya istirahat mau lama apa pendek? Lama. Lama. Berarti kita pengen sholatnya lama. Karena sholat itu istirahat. Itu paradigma itu. Nah ketika sholat qiyamul lail lebih lama lagi menikmati. Nah itu paradigma. Kadang-kadang kalau ini tidak diingatkan, orang itu lebih fokus pada pada kuantitas daripada kualitas. Kuantitasnya, jumlah rakaatnya, bukan pada berdiri. Makanya nanti liputan malam-malam pertama di televisi adalah biasanya kembali terulang pondok pesantren ini sholat 23 rakaat selama setengah jam. 7 menit. 7 menit. Selama 7 menit. Selama 7 menit kan? Kenapa? Karena mengejar sahnya, gitu kan? Nah sebaliknya ada juga yang beraliran harus 11 rakaat, tapi selesai juga kalau bisa 7 menit. Nah, jadi dalam hal ini kenikmatan itu hilang. Kita hanya bermain pada angka-angka. Kenapa? Karena kita sudah berawal ba'da sholat zikir tasbih 33 kali pun nggak pernah menikmati. Karena kita cuma fokus pada angka-angka 33 kali. Nah ini persoalan kita. Nah karena saking lamanya itu sholat, maka ba'da sholat dia kembali rohani istirahat. Makanya disebut tarawih. Ya, dulu ketika saya kecil di Medan, kadang saya sholat di Al-Wasliyah 23 rakaat, kadang saya sholat di Muhammadiyah 11 rakaat. Nah, namanya anak-anak kecil SD waktu itu, ciri sholat di Muhammadiyah dulu, ya itu ustadznya dulu Buya Qasim Nur Seha, Allah yarham, itu sholatnya 4 rakaat 1 salam. Dan barangkali panjang. Karena panjang selepas sholat, ya kan istirahat. Ada kopi, ada pisang goreng dulu, ya, ada mie goreng. Anak-anak senang, ya senang kopi itu bisa istirahat 15 menit sendiri tuh, ngobrol gitu kan. Setelah itu udah siap Pak, ayo kita lanjut lagi 4 rakaat lagi. Begitu bertahun-tahun gitu. Ya, jadi 11 rakaatnya memang 11 rakaat panjang. Ya, dan karena panjang ada istirahat ba'da salat tarawih gitu ya. Saya pernah menikmati seperti itu gitu. Oke, karena sudah bunyi, kita tutuplah dengan satu pesan kualitas juga, bahwa tarawih itu akan semakin sempurna memberikan kebaikan kepada pengamalnya, seakan-akan dia sholat malam terus menerus nggak tidur dengan jalan pintas apa? Dia memulai dengan seorang imam dan selesai dengan imam yang sama. Nah, ini penting. Misalkan kita berpaham 11 rakaat, sholat dapat imam 23 rakaat. Pada saat 8 rakaat jangan mundur. Mundurnya kita itu akan kehilangan keutamaan sholat malam semalam suntuk. Selesai dengan imam. Nah, terus kenapa ada 23 rakaat? Imam Syafi'i bercerita dulu di kota Madinah ada masyarakat sholat 23 rakaat. Ada yang sholat kemudian 39 rakaat. Ada yang sholat 03 rakaat. Itu kenapa bisa sholatnya berubah?
Karena kualiti 11 rakaat itu susah dicapai oleh orang sesudahnya. Kualitinya. Karena kualiti yang susah dicapai untuk 11 rakaat itu dikreatifkanlah dengan 23 rakaat dengan kualitas yang sama. Ya, kualitas itu artinya panjangnya, jumlah bacaannya. Bahkan ada yang 39 rakaat di kota Madinah. Dan karena itu mulai masuk pada level quality, tidak sekedar pada quantity. Baik, kita baru sampai pada ayyam ma'dudat ya. Ini di hari-hari yang 30 itu, maka selesaikanlah hari itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sejak hari ini kita udah punya target bahwa Ramadan itu 30 hari. Hari pertama sampai hari 30. Maka targetkan kita selesai sampai hari 30. Karena prinsip agama ini adalah pada akhirnya yang dilihat Allah penutupnya, bukan awalnya. Jadi kalau kita 10 hari pertama semangat kemudian kita meninggal, itulah penutup kita, itu baik. Tapi kalau kita nggak meninggal di 10 hari pertama, 10 hari kedua kita meninggal, itulah 20 hari pertama itu kebaikan kita. Tapi kalau kemudian umur kita dipanjangkan sampai bulan Syawal, di situ Allah ingin melihat apakah di 10 hari terakhir kita masih ada. Karena prinsip agama ini melihat penutup. Makanya mohon izin kepada MC ya, atau kepada ketua panitia, nanti di hari pertama mohon diingatkan bahwa Bapak Ibu alhamdulillah sesuai sidang isbat dan agama kita sudah masuk bulan Ramadan, bukan bulan Zulhijjah. Ini penting ya, karena ada keutamaan di bulan Zulhijjah itu, yaitu keutamaan 10 malam pertama, walayalin asyar, demi 10 malam pertama. Maka sampaikan Bapak Ibu, barang siapa yang semangatnya di bulan ini hanya di 10 malam pertama, ketahuilah bahwa dia salah bulan. Itu bulan Zulhijjah. Nah, sementara kita tadi sudah sedang isbat masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang utama 10 malam terakhir, bukan 10 malam pertama. Makanya ujian bagi orang di 10 malam terakhir lebih besar. Ya, diskonnya 60%, tadi itu 20%. Ya, jadi 60% itu ujian dari manusia. Maka kalau gitu saya datang 10 malam terakhir saja. Boleh, tapi jangan-jangan ke 10 malam pertama udah meninggal. Nah, itulah amal itu. Amal tidak akan mesti di 10 malam pertama. Jadi orang itu gak pernah nyaman, tidak pernah comfort zone. Nah, dia terus bergerak. Nah, demikian ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan Bapak, Ibu-ibu. Kalau tidak ada, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. In uridu illal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.